Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, pada video ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuka sesi ujian dan melakukan pemantauan pada sesi tersebut. Pertama, buka grup menu tes online lalu buka menu sesi pelaksanaan. Tekan tombol tambah baru. Selanjutnya kita perlu memilih paket soal yang akan kita ujikan pada saat ini. Perhatikan di sini bahwa paket soal yang muncul bukan hanya paket soal yang kita buat saja, tetapi ada beberapa paket soal yang memang dari lembaga yang membuatnya diatur supaya dapat dilihat oleh semua lembaga. Bapak Ibu dapat melihatnya terlebih dahulu untuk memastikan. Jika sudah yakin, tekan tombol pilih paket soal ini. Pada form sesi yang muncul terdapat banyak konfigurasi sesi yang dapat Bapak Ibu tentukan secara bebas. Pada setiap opsi kami sudah menyertakan penjelasan di bawahnya, dan Bapak Ibu tinggal memilihnya saja. Pada video ini kami akan tunjukkan beberapa pilihan yang perlu diperhatikan saja. Isian wajib yang pertama adalah keterangan sesi. Keterangan sesi perlu diisi dengan uraian yang singkat tapi padat, menggambarkan sesi ujian yang akan dibuka, sehingga peserta yang nanti akan mengerjakan langsung mengetahui isi dari ujian hanya dengan melihat keterangan ini. Lalu terdapat pilihan mode peserta. Ada 3 mode yang dapat dipilih. Yang pertama adalah mode kelompok. Dengan mode ini, kita dapat memilih satu kelompok yang akan mengerjakan sesi kali ini. Mode yang kedua, menggunakan taks. Seperti yang sudah dijelaskan pada video menambah peserta, kita dapat memilih taks yang dimiliki peserta. Untuk mode ini, Bapak Ibu dapat memilih tag lebih dari satu. Terakhir mode manual. Terkadang kita perlu membuka sesi untuk beberapa peserta saja, misalnya karena berhalangan ikut ujian. Maka mode manual ini dapat digunakan, dan Bapak Ibu dapat memasukkan beberapa peserta sekaligus dalam satu sesi. Selanjutnya isikan waktu mulai. Waktu ini adalah waktu di saat peserta boleh mulai mengerjakan soal. Lalu isikan lama pengerjaan maksimal untuk sesi ini, dalam satuan menit. Selanjutnya ada pilihan apakah waktu pengerjaan ini akan fleksibel atau serentak. Kalau Bapak Ibu pilih fleksibel, maka terdapat isian batas waktu selesai yang harus ditentukan. Batas waktu ini maksimal adalah tengah malam pada hari yang sama dengan waktu mulai ujian. Isian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pengajar. Bapak Ibu dapat memasukkan satu atau beberapa pengajar pada isian ini. Pengajar yang telah diisikan akan mendapatkan kewenangan untuk memantau sesi ujian dan mengunduh laporan hasil ujian pada dashboard e-ujian mereka masing-masing. Terakhir, isikan kriteria ketuntasan minimal pada sesi ini. Setelah selesai melakukan konfigurasi, tekan tombol simpan. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan ujian, admin lembaga dan pengajar dapat melakukan pemantauan pengerjaan peserta pada menu ini juga. Klik tombol folder untuk melihat detail perkembangan pengerjaan ujian. Pada halaman ini, Bapak Ibu dapat memantau proses login peserta, apakah ada peserta yang belum login, misalnya. Banyak tombol pada halaman ini yang memang dirancang untuk membantu Bapak Ibu dalam mengawal sesi ujian. Pertama adalah tombol tambah waktu. Bapak Ibu dapat menambah waktu ujian secara global untuk semua peserta atau dapat juga untuk satu peserta secara khusus. Klik tombol tambah waktu, lalu masukkan waktu tambahan dalam satuan menit. Perhatikan di sini bahwa waktu yang dimasukkan adalah tidak akumulatif dari waktu tambahan yang diberikan sebelumnya. Pada tombol sebelah kiri, Bapak Ibu juga dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah menghentikan pengerjaan peserta secara paksa. Aksi yang kedua adalah menambah waktu khusus untuk peserta tersebut.
Aksi yang ketiga adalah melakukan riset login peserta, dalam kasus misalnya yang bersangkutan berganti komputer tetapi tidak sempat melakukan logout. Aksi yang terakhir adalah untuk menghitung nilai. Ini dapat digunakan pada kasus tertentu di mana nilai peserta belum muncul. Pada sebelah atas juga terdapat tombol hitung nilai dengan fungsi yang sama tapi secara global untuk semua peserta. Selain itu terdapat tombol riset pengerjaan peserta, untuk mengaktifkan kembali peserta yang sudah selesai mengerjakan karena suatu alasan tertentu. Bapak Ibu perlu berhati-hati dengan tombol ini, terutama jika sesi ujian menampilkan pembahasan ataupun hasil pengerjaan peserta setelah peserta mengakhiri ujian. Pada halaman ini Bapak Ibu juga dapat memantau perkembangan pengerjaan peserta, yang terlihat dalam kolom status. Angka yang muncul adalah persentase berapa soal yang sudah dikerjakan dan berapa yang masih ragu-ragu. Demikianlah bagaimana cara membuka dan melakukan pemantauan sesi ujian. Semoga bermanfaat.